Ya, kita lanjut di materi hukum Islam. Melanjutkan pembahasan yang semalam. Saat ini membahas masalah masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Tahap pertama yaitu dimulai sejak abad pertengahan dan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ketujuh, yaitu sejak pertumbuhan Al-Mutasim Bilal Khalifah terakhir di Daulat Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Jadi kelesuan umat Islam pertama itu, agama Islam pertama itu pada tahun 656 Hijriah. Tahap kedua yaitu keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Karena pada saat itu seringkali fikih Islam disebut sebagai taklid mutlak. Hal ini karena pada masa itu bahwa para pemikir atau fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka. Artinya apa? Bahwa kemampuan mereka hanya sampai situ. Tidak ada upaya untuk mengembangkan diri, memberikan pemikiran-pemikiran baru. Ya. Masa kelesuan ini didukung juga dengan yang pertama pergolakan politik. Apa itu? Hal ini terjadi pada saat itu terjadi perpecahan antara negara Islam besar dengan negara-negara Islam kecil lainnya. Ya. Pada tahun 656 Hijriah tadi terjadi perpecahan. Ketidakstabilan politik juga menyebabkan ketidakstabilan berpikir juga. Berpengaruh, politik tidak stabil, pemikir juga tidak stabil, maka para filsuf pada masa ini itu sangat amat berkurang. Ya. Sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang dapat menyegarkan dan menambah keinginan mereka untuk mempelajarinya. Yang ketiga ada pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab. Itu pada saat itu dibukukan sehingga pada saat sekarang ini kita dengan mudah mencari apa yang ingin kita ketahui. Ya, pemikir siapa, karangan siapa, abad keberapa, kita bisa cari di internet. Kalau sudah ada di internet, kita cari referensi bukunya, kita baca bukunya supaya paham akan hal-hal apa yang terjadi dan mencakupkan diri dalam pendapat yang telah ada. Pada masa ini juga terdapat para pemikir-pemikir yang sebenarnya tidak cocok atau belum pas untuk menjadi seorang pemikir. Ya, karena terjadi kekosongan, jadi ada beberapa kelompok yang memaksakan diri untuk mengisi kekosongan tersebut. Sehingga selanjutnya
para fuqaha atau para imam-imam mujtahidin melakukan penertiban. Apa yang dilakukan? Dengan mengurutkan masalah yang ada, ya, dari masalah-masalah yang awal mula terjadi, yang pertama terjadi, diurutkan sehingga dapat tahu akar masalahnya dan bisa dicari penyelesaiannya. Lanjut di masa kebangkitannya, tadi masa kelesuannya, ini masa kebangkitannya. Setelah lama mengalami kemunduran, maka ajaran Islam mengalami kebangkitan di abad ke-18. Ya, dengan banyak reformasi dalam masyarakat Islam, kebangkitan pemikiran Islam pun semakin banyak, sehingga kemunduran Islam pada masa sebelumnya dapat teratasi. Hal ini ada dalam masa zaman Jamaluddin Al-Ghafani 1839 dan 1897. Ya, jadi juga ada di masa ini itu pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam, yaitu pertama membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh kebiasaan yang bukan berasal dari tuntunan Islam. Jadi pada saat itu, mana kebiasaan yang bukan dari tuntunan Islam dibersihkan, dilarang untuk mengembalikan lagi Islam. Mengadakan pembaharuan dan sistem pendidikan Islam, terutama di perguruan tinggi. Makanya di semua prodi, ya, pada saat ini semua prodi itu di MKDU-nya pasti ada pendidikan agama Islam. Di Fakultas Hukum itu ada hukum Islam. Bahkan di Fakultas Hukum Universitas Kristen pun, HKBP pun, itu ada mata kuliah hukum Islamnya. Ya. Karena kalau kita membicarakan masalah hukum ini adalah membicarakan sejarah. Sini juga dilakukan membersihkan agama dari usaha perusakan oleh musuh-musuh Islam. Dengan apa? Para pemikir-pemikir yang tidak sesuai dibersihkan, dilarang menyampaikan pendapatnya lagi. Ya, diberikan pemikiran-pemikiran yang bagus lagi. Sehingga apa yang menjadi kewajiban dan sunnah dapat berjalan dengan lancar. Dan Islam pada masa ini, pada tahun 1933 ini sudah dimulai lagi untuk disusun menjadi suatu yang baik dalam masyarakat, agar tidak ada lagi pergesekan di antara masyarakat. Ya. Umat Islam harus bisa berada dimanapun mereka berada, menempatkan diri mereka di mana mereka berada. Ya, tidak boleh kalau kita kumpul dalam satu komunitas ada yang non-Islam atau yang non-Muslim, maka jangan pernah bahas agama jika kita tidak sanggup. Sanggup apa? Dalam hal menerapkan batas-batas.
Sehingga pada abad ini dimunculkan lagi para penghafal ya Quran Sunnah supaya untuk membangun lagi agama, sehingga kemunduran yang terjadi dapat segera diatasi. Oke, kita lanjut karena masih 3 ya di materi berikutnya.